Kota Malang berhasil menembus 6,32% dalam bidang perekonomian. Tidak hanya ekonomi mencapai titik tertinggi lebih dari 15 tahun terakhir, IPM Kota Malang mencapai 82,71 tertinggi kedua se-Jawa Timur. Sementara tingkat kemiskinan Kota Malang 4,37% juga terendah kedua se-Jawa Timur. Dan tingkat pengangguran turun hampir 2%. Hal ini berkat Kota Malang mempunyai kekuatan SDM luar biasa. Hal ini menjadi aset utama kemajuan kota. Ekonomi kreatif sangat relevan dengan dinamika saat ini dan masa depan, sehingga Kota Malang menangkap peluang tersebut dan menyiapkan ekonomi kreatif sebagai lokomotif penggerak berbagai sektor lainnya menuju Indonesia Emas 2045. Dengan misi mendorong kolaborasi dan kemitraan dalam rangka mengakselerasi rantai nilai ekonomi kreatif dan menciptakan daya tarik dengan riset yang berkelanjutan dan terciptanya regulasi terkait, membuka akses partnership seluas-luasnya dan mendorong terciptanya banyak potensi co-creation, co-production, dan co-investment. Malang memiliki Malang Creative Center atau MCC sebagai ikon fisik eksistensi ekonomi kreatif. Lalu bagaimanakah usaha pemerintah Malang membangun Kota Malang sebagai kota kreatif dunia di tahun 2025? Selengkapnya hanya di iBreak. Halo, selamat pagi pemirsa. Bersama saya Dewi Kumala selama 30 menit ke depan. Saya akan menemani Anda tentu saja di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan di iBreak. Dan saat ini di studio sudah hadir Wali Kota Malang, Bapak Dr. Andes Haji Sutiaji. Tentu saja untuk membahas topik kita hari ini, yakni ekonomi kreatif pilar pembangunan Kota Malang. Bapak Wali Kota, apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Iya. Dan sebelumnya selamat, ini Kota Malang ini sudah perekonomiannya naik menembus 6,32% dan dengar-dengar ini merupakan angka yang cukup signifikan tertinggi sejarah 10 tahun terakhir ya Pak ya? 15 tahunan barangkali. 15 tahun terakhir. Kira-kira boleh diceritakan kepada pemirsa iNews apa saja yang sudah dilakukan dan strategi apa yang bisa membuat ini menembus 6,32% nih Pak? Tentu pertama kami ucapkan terima kasih ya dan selamat pagi. Saya kira kalau bicara tentang pertumbuhan ekonomi itu tidak bisa instan ya. Tapi kita sudah menyiapkan SDM, kita kuatkan tentang literasi terhadap pertumbuhan dan perkembangan situasi, karena kita tahu bahwa sebelumnya kita terkontraksi di angka ketika 2020 kita min 2,26%. Di tahun 2021 kita plus ya 4. Di tahun 2022 kemarin 6,32% dan dalam dekade 2 dekade bahkan kami tracing itu sampai 25 tahun ke belakang ini tinggi-tingginya adalah di tahun 2022 itu. Nah tentu ini adalah karena kesiapan masyarakat Kota Malang menghadapi disrupsi situasi saya kira. Jadi kesiapan menghadapi teknologi digital, kesiapan bagaimana kuatnya ekonomi lokal, ekonomi mikro, yang sehingga ini mampu menoreh sebuah prestasi bahwa pertumbuhan kita di angka 6,32. Dan bahkan sekarang aja Tengara ini akan naik lagi. Karena apa? Karena setelah saya lihat dana pihak ketiga yang dititipkan di Kota Malang ini sudah mulai kurang, berarti ada proses. Yang kedua, demand berkaitan dengan kredit itu tinggi. Jadi saya punya keyakinan kalau karena pada tanggal dan bulan yang sama di tahun 2022 dengan 2023 ini tracingnya akan naik ini. Jadi kita lihatnya trennya naik. Maka saya punya keyakinan 2023 nanti malah akan tidak 6, lagi. Akan naik terus ya Pak ya? Saya mempunyai keyakinan mudah-mudahan menyentuh di angka 7 mudah-mudahan. Oke, jadi optimis untuk melampaui angka 6,32%. Mungkin itu adalah prestasi yang sudah ditorehkan, kemudian ke depan mencetak prestasi-prestasi baru. Bapak tadi kalau di awal kita sudah sedikit melihat tayangan singkat mengenai Malang yang sekarang punya Malang Creative Center ya Pak ya? Dan juga sudah mencetak banyak sekali startup muda yang memang bergerak di industri ekonomi kreatif. Dan ini salah satu mungkin mimpi besar dari Kota Malang untuk menjadi kota kreatif dunia di tahun 2025 nih Pak. Mungkin apa sih Pak yang melatar belakangi mengapa memilih ekonomi kreatif menjadi salah satu pilar yang akan ditonjolkan? Sebetulnya berangkat dari sejarah kita tahu ya, Malang itu kreatif memang ya.
Bahasanya ada dingin ya Pak ya? Bahasanya udah walikan Mbak. Oke. Jadi enak-enak bahasa tapi diwalik, walaupun itu strategi ya, strategi perang dulu. Kalau pulang alup ya, sehat tahes ya, tidak ngerti kadititreng, ini sehingga orang mesti mikir ya, itu ciri aja lah. Yang kedua, kebetulan SDM di Kota Malang itu luar biasa, tidak kurang dari 900 mahasiswa, 900.000 mahasiswa yang berdomisili di Kota Malang, tidak kurang dari 60 perguruan tinggi yang ada di Kota Malang. Potensi itu yang kami tangkap, Mbak. Potensi itu kami tangkap sehingga PR bagi kami ketika kami mendapatkan mandat dari rakyat bahwa pengangguran terbuka kami tertinggi se-Jawa Timur. Ya, maka ini yang perlu kami tangkap. Oh, usut punya usut. Setelah saya teliti, setelah saya inventarisir, problemnya adalah karena banyak mahasiswa yang ketika sudah selesai kuliah dia masih mencari pekerjaan. Kesiapan lembaga pendidikan terhadap demand ya, kebutuhan angkatan kerja ini yang mungkin kami selaraskan, dan alhamdulillah ternyata dengan basic itu kami kuatkan ekosistemnya kami bangun bersama-sama dengan anak-anak muda. Saya tanya apa sih sesungguhnya yang dimiliki oleh anak muda itu. Lah, gayung bersambut, komunitas ini terbangun dengan baik dan dengan pasti ya mereka menyampaikan ini loh Pak, inspirasinya ya Pak, sesuai dengan kebutuhan market ya, di ini loh Pak ya, sesuai dengan apa yang saat ini. Dan itu sudah kami mulai tahun 2016. 2016, 2018 kami inventarisir. Oh ternyata ini perlu ini, maka ada co-working space, tapi itu masih kurang terus. Ya, semakin eksistensi co-working space kuat, berarti ekosistemnya terbangun dengan baik, maka kami kuatkanlah, kami bangunlah yang namanya kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh teman-teman komunitas itu. Oke, dengan modal talenta digital yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Wali Kota, sebanyak 900.000 mahasiswa ya Pak ya. Dan ini juga kita pengen tahu nih sebenarnya dari ekonomi kreatif apa saja yang akan digali, tapi jangan dijawab dulu Pak Wali Kota. Pemirsa jangan kemana-mana, iBreak segera kembali. Ya, kembali lagi bersama saya Dewi Kumala masih di iBreak, dan juga kita masih membahas mengenai tema kita hari ini yakni ekonomi kreatif pilar pembangunan Kota Malang, dan masih bersama dengan Wali Kota Malang Bapak Setiaji. Pak, ini berbicara mengenai potensi ekonomi kreatif di Malang. Bapak tadi sempat menyebutkan bahwa punya talenta digital sebanyak 900.000 mahasiswa, ini sebenarnya sebuah blessing Pak. Namun kita juga kira-kira pengen tahu nih Pak, dengan angka pertumbuhan ekonomi 6,32% ini kan cukup signifikan ya Pak ya. Kira-kira dari ekonomi kreatif apa saja Pak yang ingin diprioritaskan dan ditonjolkan Pak? Sebenarnya dari 17 subsektor ekonomi kreatif itu masuk semua Mbak. Tapi sesuai dengan trennya saat ini, ada beberapa yang kami kuatkan, game, aplikasi, film, dan animasi ini yang kami kuatkan. Karena saat ini ketika kita bicara game, ya, perputaran duitnya banyak sekali Pak. Hilirisasi luar biasa. Di sini adalah seakan-akan dulu kalau mengirim ya, atau kita ekspor itu kan seakan-akan membayangkan itu ada kontainer besar ya, yang harus melalui konvensional ya Pak ya. Sekarang enggak. Begitu kita main game, ada tayang yang lewat, produk apa lewat, ini udah masuk, ada sekian yang lewat, itu luar biasa. Ya, seakan-akan dulu memang kayaknya game itu gitu aja. Lah, tapi ada kearifan lokal yang kami bangun, bahwa game kita ini harus membangun sebuah karakter anak bangsa. Maka di MCC yang kami buat inkubasi itu ada beberapa memang yang kami masukkan, termasuk bukan hanya game aja, kriya juga masuk, ya, fashion juga masuk, terus musik dan desain juga masuk. Saya sampaikan ya, dari 5 besar logo IKN itu ya anak Malang, Mbak. Yang diproduk oleh teman-teman desainer Malang, dan itu ya ikut lelang atau sudah terpilih Pak? Sudah terpilih 5 besar itu. Salah satu di antara 5 besar itu adalah
Kerangalam, Pak. Jadi arek-arek Malang ya, Pak. Ini sungguh membanggakan ya, Pak. Kemudian tadi Bapak sudah juga menceritakan bahwa game dan juga animasi ini menjadi salah satu yang cukup ditonjolkan untuk ekonomi kreatif di Malang. Ini kalau boleh tahu gamenya ini tentang apa nih, Pak? Kan tadi katanya mengangkat kearifan lokal, Pak. Ya, jadi tokohnya siapa nih, Pak? Ya mohon maaf, saya tidak bisa nyebut ya, karena udah dibeli ya. Oke. Ya, itu brandnya udah dibeli. Jadi di produk negara tetangga itu ya teman-teman Malang yang animatornya adalah animator teman-teman Malang. Maka kalau kemarin hanya jual sepotong-sepotong ya, sekarang sudah startup kita sudah 186 ini sudah punya brand, dan itulah nanti akan kita kuatkan nilai tawarnya. Hakinya juga sudah kita fasilitasi untuk menjadi salah satu nilai tawar, karena jangan sampai ini nanti dimiliki oleh orang lain. Ini kami lagi kuatkan bersama-sama, sehingga kesadaran, ya, keyakinan yang kesadaran dan keyakinan yang dibangun oleh Kerangalam, talenta-talenta yang luar biasa ini menjadi penguat dan insya Allah menyongsong pertumbuhan ekonomi atau memperkaya ya, memperkaya diri terhadap wawasan bangsa kita, bahwa kita ini hebat, bahwa talenta di Malang dan Indonesia ini luar biasa, mampu menonjolkan kearifan itu dan mampu mengalahkan kemampuan negara lain sebetulnya. Ini yang kami kuatkan ya. Betul. Jadi boleh tapi dibilang, saya tidak tidak langsung ini brand ini, saya tidak. Karena game yang pertama itu udah dibeli oleh Amerika. Nilainya 4 miliar ketika itu. Jadi bukan udah belum masuk, putus. Betul. Oh, royalti dan juga royalti hak masuk atas kekayaan intelektual dalam bentuk intangible asset ya, Pak ya. Oke, Bapak ini tercatat di sini ternyata Kota Malang ini mencatatkan beberapa kali yang cukup viral begitu ya, diperbincangkan netizen, beberapa kali mendapatkan trending topik seperti Malang Creative Center atau MCC dan juga Kayu Tangan Heritage. Nah, mungkin bagaimana Pak tanggapannya terhadap dua ikon dari Kota Malang tersebut yang ternyata sering banget diperbincangkan nih oleh para netizen nih, Pak? Tentu saya mengucapkan terima kasih ya. Jadi sesuatu yang baru dan mempunyai daya tarik bagi kami itu adalah sesuatu sekali. Dan awalnya memang sudah viral, kita ikuti aja. Karena apa? Di dua pembangunan dua sisi tadi, Kayu Tangan duluan, karena itu Covid, waktu itu Covid. Loh, ini Covid kok bangun gitu kan. Mestinya kan dana itu di refocusing kan. Tapi justru itu kami kuatkan bahwa ketika kami membangun dua sisi tadi menunjukkan bahwa kita siap dengan disrupsi ya, digitalisasi dan pandemi kemarin. Kami siap dan kami tidak mau berdiam diri, ekonomi tetap jalan sehingga viral itu. Ditentang macam-macam, tapi saya punya keyakinan bahwa dari dua sisi nanti mampu mengangkat brand Malang gitu. Alhamdulillah sekarang itu orang-orang ngomong bahwa kalau belajar digital itu di Malang, kalau gedung yang lengkap ya, karena 17 subsektor itu kami siapkan semua dan siapapun boleh belajar di sana, bukan hanya miliknya Malang tapi miliknya Indonesia sesuai dengan tagline kami, dari Malang untuk Indonesia dan dunia. Yang kedua, Kayu Tangan dulu gitu, ditentang macam-macam ya. Tapi saya positive thinking aja, menuju ke arah sana itu perlu proses. Yang sehingga saya lakukan ketika ada yang nentang dan lain sebagainya, saya berpikiran bahwa itu sesungguhnya tidak orang itu tidak setuju atau tidak memusuhi kita, tapi ini orang itu yang cinta, yang kedepannya jangan sampai pembangunan itu sia-sia. Dan alhamdulillah ternyata saat ini semakin kuat bahwa Kayu Tangan ini menjadi jujukan ya. Orang Malang sendiri kepingin kongko di sana. Kebanggaan Kota Malang ya Pak ya. Itu boleh dibilang sebagai heritage juga ya. Iya, nostalgia Mbak. Iya, nostalgia. Kata wilayah itu adalah wilayah dulu adalah sentra ekonomi dan banyak bangunan-bangunan lama. Orang yang kuliah di Malang di tempo tahun 70-an, 60-an mesti sudah kenal. Dia sana gedung bioskopnya, janjian dengan besok saya ke sana Pak. Oke, dan ini juga menarik bahwa tadi Bapak sempat menyebutkan dua ikon dari Kota Malang begitu ya, MCC sebagai Media Creative Center dan juga yang satunya lagi adalah Kayu Tangan. Ini keviralannya juga pasti didukung dengan social media. Nah, kalau Bapak melihat bagaimana nih Pak peran social media tentu saja dalam mendukung upaya pertumbuhan ekonomi dan juga mungkin menyebarluaskan ya Pak ya informasi dan juga kebijakan dari pemerintah daerah Pak. Saya dalam setiap kejadian saya tidak pernah negatif thinking Pak.
Jadi apapun kejadiannya, saya selalu positive thinking, termasuk teman media sosial itu ya. Begitu di framing jelek pun saya masih positive thinking. Media sosial saya kira menjadi salah satu pilar juga untuk bagaimana membranding ya, terus menginspirasi bahkan. Seberapa jauh sih Pak media sosial ini untuk mendukung kebijakan dari pemerintah Kota Malang, Pak? Kalau bicara seberapa jauh berarti kan angka. Betul. Tapi yang jelas itu maksimal saya kira. Oke. Contoh ketika ada kegiatan ini langsung direspon masyarakat. Ya, bagaimana dan saya kira itu sebuah kewajaran. Karena kita sebenarnya kan sudah punya undang-undang ya berkaitan dengan masalah transparansi. Kita punya Undang-Undang 14 2008 berkaitan dengan masalah transparansi, bahwa setiap kegiatan ini harus disampaikan, dan ini menjadi umpan balik bagi kami. Jadi ketika media sosial, hemat saya ada media. Jadi malah senang ya Pak ya, banyak platform jadinya lebih efisien dan menjangkau lebih banyak. Ini yang saya maksudkan, bahwa semuanya itu insya Allah positif. Sepanjang kita bisa memasukkan positif atau kita berpositif thinking terhadap itu. Betul, positif dan juga sustain, karena segala sesuatu yang baik harus dipertahankan ya keberlanjutannya. Ada energinya tadi. Betul, jangan dijawab dulu Bapak. Nah pemirsa, perbincangan kita masih akan kita lanjutkan kembali, masih bersama dengan Bapak Wali Kota Malang. Jadi tetaplah bersama kami di iBreak. Ya, kembali lagi di iBreak dan juga kita masih bersama dengan Wali Kota Malang. Dan Bapak ini kalau tadi Bapak sempat menyebutkan bahwa selama kepemimpinan Bapak begitu ya, pertumbuhan ekonomi dari Kota Malang ini terus naik. Dan tadi Bapak juga sudah menyebutkan bahwa salah satu yang cukup digeber ini adalah ekonomi kreatif, sebagai salah satu pilarnya adalah dari sisi teknologi, gaming, animasi, film gitu ya Pak. Kalau dari mungkin pilar yang lain Pak, mungkin pariwisata kan masyarakat tahu bahwa Malang ini cantik sekali, mungkin ada yang ingin diceritakan Pak? Jadi ekonomi kreatif itu masuk Mbak. Jadi fashion kan juga narik orang ya, kuliner juga masuk di ekonomi kreatif ya, terus pertunjukan juga masuk di ekonomi kreatif, dan kegiatan-kegiatan lain saya kira. Jadi goalnya sebetulnya mobilisasi orang ketika banyak datang di Malang, maka tumbuh kembang ekonomi yang lain. Termasuk di dalamnya ketika kami concern terhadap ekonomi kreatif tadi, itu secara tidak langsung ada efek domino. Mesti pariwisata masuk ya. Karena ketika kita bicara kuliner yang mampu berdaya saing. Makanannya enak. Iya, makanannya yang enak. Cantik. Iya. Ya, termasuk di dalamnya tadi contoh seperti kayu tangan ya. Kayu tangan menjadi ikon lagi, sudah menjadi ikon baru. Di sana saya isi juga ekonomi kreatifnya juga masuk, Mbak. Bahkan informasinya di bulan Oktober atau November itu ada yang namanya animator dunia ngambil tempatnya di kayu tangan. Jadi itu international event yang diselenggarakan di Kota Malang. Di Kota Malang. Dan kemarin udah dilihat visitnya dari Australia, dari Korea datang ke sana melihat ini kurang ini. Itu artinya bahwa selain Malang itu memang kota pariwisata. Kita punya Tribina Cita Kota Malang, kota wisata, kota pendidikan karena 60 loh perguruan tinggi yang ada di sana. Dan 900.000 mahasiswa. Terus ada kota industri. Industrinya industri tadi udah industri digital, industri kita tidak berbasis manufaktur, tapi kita pakai co-working space, kita pakai kelas-kelas ya. Di rumah itu akan menjadi sebuah kekuatan industri kita. Lah, Kota Malang tidak mempunyai sumber daya alam untuk membangkitkan pariwisata. Maka yang kita bidik adalah pariwisata budaya. Ya, pendidikannya menjadi role model, pemerintahnya menjadi role model. Terus lingkungannya dengan kota-kota, dengan kampung-kampung tematik menjadi model. Kita punya dulu kampung putih, kampung warna-warni, 3D, itu saya kira menjadi salah satu model pengembangan pengembangan wilayah-wilayah yang mindsetnya orang terbangun, orang datang ke sana bukan hanya senang-senang saja, tapi dia membawa sebuah kesan ya, oh ternyata bisa. Dan ternyata banyak cerita dari Kota Malang. Bapak kalau tadi banyak sekali cerita dari mungkin mimpi-mimpi Bapak, apa sih Pak mungkin for the next goal Pak
setahun ke depan gitu Pak? Kan ini udah 6,32% nih Pak pertumbuhan ekonominya Pak. Mungkin apa yang ingin diwujudkan dalam waktu dekat? Ya, saya pesan aja ya ke depan itu negara yang tangguh, masyarakat yang tangguh adalah masyarakat yang adaptif. Adaptif bukan berarti mengorbankan identitas, tapi orang yang punya karakter, tapi dia juga bisa membaca situasi. Jadi kekuatan karakter kita bangun, terus dia mampu beradaptasi, kita mampu mau mengadopsi perubahan-perubahan yang ada di sekelilingnya. Saya kira itu, dan melalui itulah saya kira warga Malang akan menjadi warga yang maju, tapi tidak lupa dia bahwa bangga menjadi arek Malang, bangga menjadi orang Indonesia, ya, yang nanti akan membawa pertumbuhan ekonomi masa depan. Dan untuk Kota Malang yang lebih maju dan lebih kuat tentunya. Bapak, kalau buat masyarakat Indonesia khususnya pemirsa iNews yang pagi hari ini menyaksikan tayangan iBreak ini, kalau ke Kota Malang ini enaknya jalan-jalan kemana aja nih Pak? Kan tadi udah Pak, udah kita lihat Malang Creative Center, terus ada kayu tangan, kita lihat view yang bagus, macam-macam, saya kulinernya bisa kita lihat ya. Di sana kita punya kawasan yang indah itu di Jalan Ijen, jalan yang memang cantik sekali, udaranya dingin. Dan pasti Instagramable ya Pak ya, kita sana biar sekalian posting. Bapak sekali lagi terima kasih kehadirannya pada pagi hari ini di studio iNews. Sekali lagi terima kasih insight-nya. Bapak Sutiaji, Wali Kota Malang, dan juga selamat. Semoga ini angka 6,32% nantinya akan melejit di tahun yang akan datang. Terima kasih. Ya, pemirsa, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Wali Kota Malang yang pagi hari ini sudah hadir, dan juga tentu saja untuk pemirsa yang sudah bergabung bersama dengan kita pada kesempatan kali ini. Saya Dewi Kumala mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.